Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikut ini tips efektif dalam mempelajari bahasa Arab. Tips yang pertama adalah kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari ilmu yang mulia ini ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan cara kita mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu Allah yang mulia. Maka dengan kita niat yang tulus ingin mempelajari, ingin bisa, maka insya Allah itu terhitung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan niat yang ikhlas ini juga akan mempermudah kita dalam proses belajar bahasa Arab. Karena memang udah sunatullah yang namanya belajar ilmu, terutama bahasa Arab, pasti akan mendapatkan yang namanya tantangan dan rintangan. Maka tatkala kita mengingat di awal bahwa kita mempelajari ilmu yang sedang kita pelajari adalah niat karena Allah, hanya ridha Allah yang kita harapkan, maka insya Allah itu akan bisa jadi penawar racun tatkala kita tertimpa yang namanya bosan atau sudah tidak mood lagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit bosan. Yang berikutnya, tips efektif mempelajari bahasa Arab terutama ilmu nahwu, bahwa kita harus memahami konsep, bukan sekedar hafal. Dan ini kekurangan juga bagi mereka yang semangat mempelajari bahasa Arab dan Allah berikan kelebihan menghafal, mereka menghafal terlebih dahulu. Walaupun menghafal bagus, cuman awal mula kita tidak menghafal dulu tetapi memahami dulu. Karena dengan kita memahami, maka kita akan lebih mudah menghafal. Dan ingat bahwa menghafal itu tingkatannya terakhir. Setelah kita pertama membaca, kemudian kita memahami, kemudian mengamalkan, dan yang berikutnya adalah kita baru menghafal dari materi atau ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, kita belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan kita fokus pada satu bab terlebih dahulu. Dan setelah kita memahami bab yang sedang kita pelajari, baru kita berpindah ke bab berikutnya. Berikutnya adalah tips belajar bahasa Arab. Gunakan contoh nyata dari Al-Quran atau hadis. Maksudnya adalah praktik kepada bacaan Al-Quran atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat membantu memudahnya setiap materi yang kita pelajari. Berikutnya adalah buat catatan visual. Terutama kita mungkin yang Allah berikan cara belajarnya adalah dengan misalnya dengan menggunakan tabel atau mind mapping atau warna. Ini bisa digunakan untuk misalnya kita memahami ciri-ciri isim, kemudian fiil atau huruf. Berikutnya tips efektif mempelajari bahasa Arab, biasakan praktik i'rab. Jadi kita harus sering latihan.
Jangan sampai kita tidak melatih diri kita setelah kita belajar. Dan bagusnya bahwa apa yang kita pelajari itu atau apa yang kita pahami, kita ajarkan kepada yang lainnya. Berikutnya, tips efektif mempelajari bahasa Arab, gunakan metode hafalan singkat. Nah, tapi ini kita mungkin menghafal dari materi yang kita ajarkan itu mungkin tingkatannya keempat. Setelah kita membaca, memahami, mengamalkan, baru kita menghafalnya. Dan untuk menghafal ini silahkan mungkin bisa dengan menghafal mandumah atau berupa nasr. Berikutnya bahwa belajar bersama teman atau talaki dengan guru. Ini paling penting. Bahwa ilmu apapun yang kita pelajari, terutama kita belajar bahasa Arab, itu harus punya pembimbing yang akan membimbing dan mengarahkan serta menjelaskan. Karena terkadang kita mungkin baca sendiri, bingung, mungkin berhari-hari belum selesai. Tapi tatkala kita ketemu dengan guru, orang yang lebih paham, mungkin beberapa menit selesai. Maka oleh karena itu berguru itu sangat penting. Selain juga kita mudah paham, juga menghemat waktu yang kita miliki. Berikutnya, ajarkan kembali kepada yang lain. Tentunya setelah kita memahaminya. Jadi kita membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan diantara contoh mengamalkan adalah kita mengajarkan kepada yang lainnya. Kemudian, tips efektif mempelajari bahasa Arab adalah konsisten meski sebentar. Jadi, rutin. Kita tidak misalnya belajar sekaligus, kemudian liburnya lama. Ini salah satu faktor penghambat memahami ilmu. Ilmu apapun. Maka continue tapi sedikit itu lebih baik. Kemudian satukan dengan ilmu saraf. Kita tahu bahwa ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam kalimat dan juga diantaranya mempelajari penerapan harokat akhir dari setiap kata. Adapun ilmu saraf adalah ilmu yang mempelajari perubahan dari setiap kata dasar ke kata berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua dalam menuntut ilmu, di antaranya adalah ilmu alat yaitu ilmu nahwu dan saraf. Barakallahu fikum.